Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang di tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Dan juga kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh lagi bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terpujilah namamu sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang kekal. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
biar hatiku bersuka padamu. Oh, inilah yang setiap waktu yang hujan dan mengalir kepadamu. Biarlah mari kau dengar Tuhan, mari kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Sekali mari katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jangan hujan dan kepadamu. Biarlah mari kau dengar Tuhan, mari kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Sebab Engkaulah yang beri sumber sukacita kami. Sebab itu hati kami selalu bersukacita karena haleluya. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji
Sebab Engkau saja yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau saja yang layak ditinggikan dianugerahkan. Selama kami hidup, kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Selama kami masih bernafas, kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah, sungguh baik, sangat baik, amat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya Allah yang layak dipuja, layak disembah, layak ditinggikan.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang selalu ada. Kau tak pernah biarkan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Ya, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Engkau pelihara kami dengan kemurahan-Mu, Engkau limpahi kami dengan kasih setia-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan. Kasih-Mu yang berlimpah-limpah Kau nyatakan dalam hidup kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai
mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Amen, amen. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, yang Kau limpahkan dan Kau nyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti ini. Sebab itu seumur hidup kami mau terus iringan, setia kepada-Mu, taat kepada-Mu, melakukan firman-Mu, menyukakan hati. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Ada tempat di hati kami untuk firman, supaya kami mengerti kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Iya, kita sampai kepada ulangan pasal yang ke-29 pada hari ini, sesuai dengan tanggal kita 29 Agustus. Temanya adalah perjanjian dengan Allah diperbaharui. Ya. Jadi, Allah memperbarui perjanjiannya karena bangsa Israel sebenarnya sudah memberontak, ya, sudah tidak taat ketika perjanjian yang sebelumnya di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai Tuhan lakukan, mereka memberontak dengan membuat patung berhala. Jadi tapi yang luar biasa, Allah tidak membatalkan perjanjian tersebut, ya, tapi memperbarui perjanjian tersebut dengan bangsa Israel. Luar biasa Tuhan kita, ya, Allah kita betapa sangat mengasihi bangsa Israel dan sangat mengasihi kita tentunya, ya. Saya akan bacakan ini bagi kita. Ayat yang pertama. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb.
Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka, dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis di dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka, sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat ajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom Gomora, Atma dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa-bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat menyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir.
dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis di dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi seperti yang tadi di awal saya singgung sedikit bahwa sebelumnya di perjanjian di Gunung Sinai, di Gunung Horeb, ya, perjanjian itu dinodai oleh pemberontakan bangsa Israel dengan membuat patung berhala, dengan menyembah patung berhala, dan mereka tidak taat. Tetapi luar biasa Tuhan kita, ya, Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya, Tuhan memperbarui perjanjiannya, ya. Kalau kita baca perikop ini, ya, bisa jadi bahwa perjanjian ini adalah dengan generasi yang berikutnya, ya, generasi bukan dengan generasi yang sebelumnya, karena sudah dikatakan 40 tahun Tuhan memimpin bangsa Israel, ya. Jadi kemungkinan adalah perjanjian dengan generasi-generasi yang lahir selama di padang gurun, ya. Nah, walaupun generasi ini tidak melihat langsung yang mujizat-mujizat tersebut, ya, tidak melihat laut dibelah, ya, atau tiang awan, tiang api, mana dan lain sebagainya, ya. Makanya Tuhan mengingatkan mereka dari hal-hal yang sederhana seperti pakaian yang mereka pakai, ya, itu sebuah mujizat, ya, 40 tahun tapi tidak rusak, ya. Kasut yang mereka pakai di kaki mereka, ya, 40 tahun tapi tidak rusak, ya. Itu merupakan sebuah mukjizat yang Tuhan coba ingatkan kepada bangsa Israel, ya. Hal-hal yang sederhana, ya. Mereka tidak makan roti, tidak minum anggur, tetapi mereka bisa mengalahkan Raja Hesibon dan Raja Basan, ya, dan Tuhan memberikan wilayah mereka kepada beberapa suku. Semuanya pasti karena kemurahan dan karena peran Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya, karena kasih Tuhan, sehingga Musa mengingatkan supaya bangsa Israel setia kepada kepada Tuhan, kepada perjanjian yang Tuhan sudah buat kepada mereka, ya. Kemudian kalau kita baca berikutnya di bawah-bawahnya lagi, ya, kita bisa melihat bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat bangsa Israel, ya. Nanti kita akan bahas bahwa intinya adalah bangsa Israel diminta untuk menjadi umatnya Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk menjadi Allahnya bangsa Israel, ya. Sehingga belajar dari pengalaman sebelumnya, ya, untuk mencegah atau untuk menghindari kembali terjadinya atau terulangnya pemberontakan bangsa Israel kepada Allah, ya, Musa mengingatkan mereka di ayat 16 sampai 18, ya, tentang dosa-dosa penyembahan berhala, ya, supaya bangsa Israel tidak lagi kembali kepada kejatuhan mereka terhadap dosa penyembahan berhala. Ya, kemudian di ayat 19, ya, sampai ayat 23, ya, Musa mengingatkan bahwa perjanjian ini tidak bisa dibatalkan, ya. Oleh karena itu ada konsekuensinya. Kalau mereka melanggar perjanjian ini, maka Tuhan, ya, dalam konteks ini adalah tidak segan-segan untuk menghancurkan, ya, untuk meremukkan, bahkan untuk melenyapkan bangsa Israel, ya. Ayat 24 seterusnya sampai ayat 28 kita melihat, ya, karena konsekuensi yang akan diterima oleh bangsa Israel kalau mereka melanggar perjanjian tersebut, ya,
maka bangsa-bangsa lain akan terheran-heran, ya, bangsa-bangsa lain akan bertanya-tanya, dan mungkin tidak sedikit yang mencibir bangsa Israel, ya, kenapa mereka sampai mengalami murka Tuhan, kemarahan Tuhan yang besar karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dan perikop ini ditutup dengan satu pernyataan yang menarik, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Kita minta Pak Heri untuk menjelaskannya kepada kita, ya, bahwa ayat yang 29 itu, oleh karena itu bangsa Israel harus menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Yang saya dapatkan beberapa penekanan di dalam perikop ini adalah yang menarik bagi saya pribadi adalah ayatnya yang keempat, dikatakan, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Ya, ini menjadi peringatan, ya, bagi saya pribadi, dan bisa kita sharingkan, ya, bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, ya, jangan sampai kita kehilangan akal budi untuk mengerti karya Tuhan, untuk mengerti kasih karunia Tuhan, untuk mengerti hikmat daripada Tuhan. Ya, kita kehilangan mata rohani kita untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan, untuk kehilangan telinga rohani kita untuk bisa mendengar, ya, suara Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ini penting sekali karena kalau kita lihat, ya, pasti karya Tuhan, perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita itu sungguh pasti luar biasa, ya. Tetapi jangan sampai seperti yang tadi dikatakan, ya, kita kehilangan akal budi untuk memahaminya, ya, kehilangan mata untuk bisa melihat dengan jelas, ya, betapa kita dibanjiri oleh kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, ya, kehilangan telinga untuk dapat mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Nah, saya merenung-renungkan bagaimana caranya, ya, supaya kita jangan terjebak, ya, terperangkap untuk kehilangan akal budi, kehilangan mata, kehilangan telinga kita, ya. Maka caranya tentu, ya, menurut saya adalah ayo kita senantiasa, ya, mensyukuri, ya, segala sesuatu kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil setiap hari, ya, kita diberi kesehatan, kita dapat makan, dapat minum, ya, memiliki pakaian, ya, itu semua karena kemurahan dan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Dengan mensyukuri itu, ya, maka rasa syukur itu pasti akan mendatangkan akal budi, ya, pasti membukakan telinga kita, membukakan mata rohani kita untuk melihat bahwa semuanya itu bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi mensyukuri segala karya Tuhan, berkat Tuhan setiap hari, mulai dari hal-hal yang kecil, itu penting menurut saya, ya, bagi kita semua. Itu yang menarik di ayat yang keempat, ya. Kemudian yang kedua, penekanan yang saya dapatkan dalam perikop ini adalah bahwa inti daripada perjanjian yang diperbarui ini adalah di ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, ya. Jadi intinya adalah Israel dijanjikan untuk menjadi umat Tuhan, ya, kalau mengikuti segala perintah dan ketentuan yang Tuhan tetapkan, ya. Dan Tuhan tentu rindu menjadi Allah bagi bangsa Israel, ya. Nah, bagian Tuhan tentu Tuhan pasti akan lakukan, ya. Bagian kita adalah bagaimana kita menjadi umat Allah yang setia, ya. Nah, mungkin ini bisa menarik untuk kita diskusikan. Sesungguhnya bagaimana hakikat menjadi umat Allah tersebut
bahwa kita sebagai gereja Tuhan yang disebut sebagai umat Allah, ya, apa yang harus, hal-hal pokok apa yang harus kita lakukan. Tentu kita tetap setia terus melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebuah kehormatan bagi kita, ya, kita yang bukan siapa-siapa telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi bagian komunitas daripada umat Tuhan, ya, umat Allah. Itu sebagai suatu kehormatan bagi kita. Tentu harus kita jaga kehormatan tersebut, ya, untuk tetap terus setia melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, penekanan yang kedua di dalam perjanjian ini ada di ayat 18 yang dikatakan supaya jangan ada seorang pun laki-laki dan perempuan yang hatinya meninggalkan Tuhan dengan mengabdi atau menyembah kepada Allah lain, ya. Jadi di sini penekanannya hatinya meninggalkan Tuhan, ya. Jadi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, kalau saat sekarang ini mungkin ada orang yang masih fisiknya, ya, raganya masih ada di dalam gereja, ya. Bahkan mungkin masih melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, ya. Tapi mungkin hatinya sudah hambar, ya. Hatinya sudah meninggalkan Tuhan. Ini menjadi apa namanya, introspeksi bagi kita, ya, untuk kita diingatkan bahwa bagaimana hati kita pada hari ini, ya. Apakah hati kita masih berpaut kepada Tuhan, masih merindukan Tuhan dan masih mengejar Tuhan setiap hari di dalam hidup kita, ya. Dikatakan juga yang menarik adalah janganlah ada di antara kamu akar yang menghasilkan racun, ya, atau ipuh, dikatakan, ya. Nah, ini juga bisa menarik untuk didiskusikan apa maknanya bagi kerohanian kita, ya. Dan yang terakhir, ya, mungkin masih ada waktu, ya. Yang terakhir yang menarik adalah ayat yang terakhir tentunya, ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ini maknanya tentu bisa beragam, ya. Tapi bisa saja mungkin diartikan bahwa kita tidak perlu atau dilarang untuk memaksakan diri mengetahui hal-hal yang bersifat misteri dari Tuhan, ya. Tapi apa yang sudah kita mengerti, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah jelas bagi kita, bagian kita adalah untuk melakukannya dengan setia setiap hari sampai pada akhirnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada kita semua. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Seperti yang pertama tadi, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang sepertinya sangat sederhana, sepele, bagaimana Tuhan pelihara hidup kita sampai hari ini. Dan harusnya itu sudah lebih dari cukup untuk kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Jadi dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, tentu ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Nah, selain daripada apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, ketika membaca satu perikop ini, ya Tuhan cuma ingatkan gini, memang bangsa Israel ini kelewatan banget ya. Kelewatannya seperti ini. Nah, makanya kan seperti berulang-ulang saya katakan, mari kita memandang perjanjian lama itu dengan perspektif perjanjian baru dan menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Nah, tentu dalam hal ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, jangan kita berlaku seperti bangsa Israel. Kan hari ini perikopnya perjanjian itu diperbaharui, dan seperti Pak Ramli tadi katakan,
itu kepada generasi padang gurun. Karena sebenarnya dengan generasi Mesir itu kan mereka sudah dilakukan perjanjian di Gunung Horeb. Nah, tapi kenyataannya bangsa Israel yang keluar dari Mesir, generasi Mesir itu tetap saja memberontak kepada Tuhan. Mungkin sederhana gini, oke lah, wajar lah. Mereka harus belajar berpegang pada perjanjian Tuhan sebelum melihat banyak mujizat. Sehingga mereka gagal, sepertinya seperti itu. Tapi kalau kita baca terus nanti ketika kita masuk dalam kitab Yosua dan kemudian masuk kitab Hakim-Hakim, ternyata generasi padang gurun pun berlaku yang sama seperti bapak-bapak mereka. Sekalipun perjanjian itu dibaharui setelah mereka melihat pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka mengalami banyak mujizat, bahkan sampai perkara-perkara kecil. Kasut mereka nggak rusak, baju nggak rusak selama 40 tahun. Setiap hari ada mana yang mereka makan, ada gunung batu yang mengikuti mereka mengeluarkan air. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kasih daging. Ketika memasuki tanah Kanaan, mereka mengalahkan Og, Raja Negeri Basan, Raja Negeri Hesibon. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, dan kemudian ketika janji itu diperbaharui, ya harusnya kan memang lebih mudah harusnya mereka percaya dan berpegang teguh pada janji Tuhan, karena mereka sudah lebih dulu melihat bukti. Tapi kenyataannya kan beda. Baik bapak-bapak mereka, generasi Mesir, maupun mereka, generasi padang gurun, akhirnya sama-sama nggak setia sampai akhir. Makanya Yesus pernah ngomong kepada aduh kok jadi lupa siapa yang nggak percaya sebelum dia mencucukkan jari. Thomas, terima kasih istriku. Nah, jadi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, bangsa Israel ini dua generasi yang berbeda, ada yang belum melihat dan ada yang sudah melihat, tapi ujungnya tetap aja mempermainkan Tuhan. Makanya Galatia 6 ayat 7 katakan jangan sesat, Tuhan itu nggak boleh dipermainkan dan tidak bisa dipermainkan. Nah, makanya mari hari ini kita belajar seperti Pak Ramli tadi katakan, kita ini sudah diikat dengan perjanjian oleh kuasa darah Yesus di kayu salib. Dan kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu karena kita menikmati anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Jadi mari setia sampai akhir. Ya, makanya kalau kembali kita ke kitab Ulangan dalam konteks perjanjian lama, kan Tuhan itu mau supaya hati umat Israel setia. Makanya seperti poin yang keberapa tadi Pak Ramli tadi katakan, Tuhan mau jangan sampai hati bangsa Israel itu akhirnya berbalik lagi dan meninggalkan Tuhan yang sudah terbukti memelihara hidup mereka dan berbakti kepada Allah lain. Jadi mari hari ini kita belajar terus menjaga hati kita. Saya senang dengan sebuah statement yang disampaikan Pak David di pemaparan doktrin. Kekristenan itu bukan bicara tentang kesempurnaan, tapi kekristenan itu berbicara tentang pertobatan setiap hari. Artinya yuk setiap hari kita cek hati kita. Apakah hati kita sudah mulai mengarah kepada Allah lain? Dan kalau di perjanjian baru satu-satunya yang dianggap setara dengan Allah itu adalah mamon, uang. Apakah hari-hari ini hati kita sudah mulai bergeser dari Tuhan kepada uang? Tapi mari seperti apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel pagi hari ini, jangan sampai hatinya meninggalkan Tuhan.
Jangan hatinya berbalik kepada Allah-Allah lain. Tapi marilah setiap kita setia sampai akhir hidup kita. Karena kita adalah orang yang sudah ditebus dengan karya salib, dengan darah yang mahal. Terus sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Ada kemurahan, ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban, ada berkat. Wow, yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Sampai kita terpesona, terkagum-kagum akan karya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan. Contoh kecil, jujur sampai hari ini udah hampir 2 bulan, setiap kali saya keluar rumah, saya lihat mobil aja sampai sekarang masih nggak kepikir. Wow, wow, masih terkagum-kagum, wow. Nggak nyangka, nggak kepikir. Nah, begitu dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Masa kita mau nggak setia sih sama Tuhan yang sudah terbukti begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi ya, jangan kelewatan seperti bangsa Israel. Ini menjadi sebuah contoh dan peringatan bagi kita. Jangan seperti generasi Mesir, juga jangan jadi seperti generasi padang gurun. Tapi mari kita berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Kita tetap setia. Karena seperti di awal tadi Pak Ramli tadi katakan, Tuhan itu akan tetap setia dengan janjinya. Jadi mari kita belajar juga terus setia kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli firman Tuhan pagi hari ini. Dan ayat terakhir itu bicara tentang hal-hal yang rahasia itu adalah milik Tuhan. Tapi hal-hal yang dinyatakan yaitu firman Tuhan, ya udah yuk itu bagian kita. Sudah itu saja kita lakukan. Jangan sibuk memikirkan hal-hal yang rahasia, yang misteri, itu bagian Tuhan. Nanti pada waktunya Tuhan mau nyatakan kepada siapa, itu bagian kita. Tapi apa yang sudah Tuhan nyatakan dengan gamblang, yaitu firman Tuhan, itu saja kita lakukan. Sudah, nggak usah sibuk cari hal-hal yang rahasia. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, sabar, jujur, ampuni, itu udah jelas, itu saja lakukan. Seperti itu maksud ayat terakhir. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Minta maaf karena waktu. Saya silakan kepada Hengki selanjutnya. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Ramli. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan koramdio kami, Tuhan. Biarlah koramdio ini membuat kami semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin mengenal kebenaran, semakin tumbuh dalam kebenaran ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Ramli Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kesehatan, penyertaan Tuhan selalu menyertai Pak Ramli, istri dan anak-anaknya Bapak. Biarlah pelayanannya di Bungo itu semakin hari semakin berkembang, semakin hari banyak menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Menguatkan, menyembuhkan, bahkan membangkitkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Menjadi berkat di Bungo dan sekitarnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Dalam Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapak. Engkau berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan segenap aparatur negara Tuhan. Engkau berikan selalu roh takut akan Tuhan, akan pemimpin kami ya Bapak. Sehingga Indonesia ini semakin hari semakin baik Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini. Kami telah diberkati, kami telah diurapi dengan urapan yang baru. Kami bersyukur kalau kami boleh menyembah, memuji Tuhan, dan kami telah belajar
sharing kebenaran firman Tuhan. Ajar kami belajar dari apa yang telah terjadi terhadap bangsa Israel, Tuhan. Ajar kami untuk terus setia sampai akhir kepada janji-janji Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin banyak hal yang belum kami mengerti dan belum kami pahami, tapi biarlah kami mengikatkan diri kepada janji-mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ditemukan setia setiap saat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Ada banyak perkara, ada jutaan hal yang kami boleh terima dari Tuhan dalam kehidupan kami. Hal-hal yang penuh luar biasa, mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban, pemberian-pemberian, kasih karunia, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, tidak akan pernah habis-habisnya. Terima kasih untuk semua itu, dan biarlah semua itu boleh mendatangkan akal budi dalam hidup kami. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan, boleh membukakan mata kami, melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan, boleh membukakan telinga kami sehingga kami boleh senantiasa peka mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai, menolong kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan senantiasa boleh berhasil. Dan akhirnya kami mau terima berkat yang baik daripada Tuhan, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus. Biarlah semua itu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, membuat kami tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.